Setelah gue review monitor Agon yang gue salah beli, AOC tiba-tiba kirimin kita barang yang sebenarnya pengen gue review kemarin. Pas banget ya. Selamat datang di GTID channel Frank Jagi di 2020. Agon AG273 QXP. Monitor ini sebenarnya kemarin itu gue mau beli buat dilawan dengan Xiaomi 27 inch. Nanti kita bandingin sekalian kualitas panelnya sama Xiaomi. Kelengkapan monitornya udah pasti lengkap ya di monitor tipe premium gini. Dan ini juga dikasih box sendiri biar rapi aksesorisnya. Kabel power tanpa adapter, satu kabel DisplayPort dan kabel USB hub. Manual book bahasa Mandarin. Monitornya kayaknya dari China ya. Mungkin AOC consider masukin ini setelah kita review QXA-nya kemarin. Maybe. Ada tempelan 3M untuk tambahan kabel manajemennya dan juga baut-baut untuk face mount di monitor ini. Untuk kaki dan stand-nya ini sama juga seperti yang gue udah bahas di dua monitor Agon sebelumnya di kode QXP dan FXR yang pink itu. Buat yang mau nonton videonya gue taruh di card di atas di sini. Memang besi di stand dan kaki dari Agon tipe AG, gue bisa bilang the best. Membuat gue betah lama-lama mandangin monitor ini dari depan juga dari belakang. Estetika kakinya ada dua lubang, yang atas untuk ngangkat monitor sekaligus bisa jadi kabel management, dan bagian bawah khusus untuk kabel managementnya. Tapi gue baru ngeh kalau kualitas kaki dan stand-nya ini dari segi catnya lebih premium dibandingin FXR. Dan untuk ergonomi stand-nya ternyata perbedaan cukup jauh. Swivelnya cukup satu jari aja maininnya, super mulus. Tiltnya juga super mulus dan kalian bisa lihat chinnya bisa maju banget ke atas. Nice untuk pemakaian kalau kita lagi capek duduk dan pengen sambil berdiri lihat monitor ini. Dimana untuk head adjustmentnya cukup keras di monitor ini, tapi dua jari masih cukup sih, masih bisa. Kembali lagi, jarak yang tinggi ini membuat monitor ini leluasa untuk vertikalnya tanpa perlu kita dorong chinnya sama sekali. Vertikal di monitor ini cuma bisa satu arah aja sayangnya. Dengan tumpuannya cuma 3 titik dan tipe kakinya bisa dibilang seperti tipe V. Gampang banget jatuhin monitor ini ke samping setelah swivelnya habis. Cukup satu jari. Kiri kanan mudah banget jatuh. Overall semua bagian monitor sama persis dengan dua Agon yang udah kita review sebelumnya. Logo Agon merah jauh lebih kontras di bodi hitam di sini, dan kita lihat kualitas RGB-nya di bodi hitam juga pasti jauh lebih enak di mata, lebih kontras. Gue sih ke kalian mode RGB yang gue suka aja. Kita juga bisa lihat pembuangan heat di monitor ini bentuknya turbin yang sangat manis dan estetikanya dapet. Dan terakhir nggak lupa extension untuk taruh headset di kiri dan juga kanan monitor. Lu punya kebebasan untuk memilih. Yang menjadi pembeda tipe ini dengan Agon tipe lainnya karena adanya aksesoris monitor shield kayak yang bisa dipasang gini. Penting banget sih enggak ya, fungsinya lebih ke arah biar cahaya nggak ganggu view kita ke monitor ini. Pakai nggak pakai, gue gak terpeduli sih. Dengan port yang udah nggak bawa satu port USB hub 3.2 upstream untuk nyalahin dua USB 3.2 downstream. Salah satu USB-nya ada yang warna kuning dan bisa charging sampai 2 ampere. 2 HDMI 2.0 dan 2 DisplayPort 1.4. Dan ada audio out 3,5 mm jack. Dan terakhir masih ada mini USB yang sebenarnya gue tahu ini buat colokin remote seperti di monitor pink FXR kemarin. Tapi anehnya di monitor ini kita nggak dapetin itu. Bagian depan pastinya udah bezel dengan tebel triset bezelnya di 0,7 cm dan ada logo Agon di bezel bagian bawah warna merah. Spek lengkap di website AOC 27 inch Nano IPS QHD atau 2560x1440p resolution, flat panel, refresh rate 48Hz sampai 165Hz dan bisa support sampai 170Hz. Udah di OC pabrik sama dia. Brightness tipikal 350 nits dengan static contrast 1000/1. Adobe RGB diklaim 98% dengan VESA 75x75 mm dan panel bit depth-nya mesti gue cek di display specification di 8 bit murni. Untuk respon time-nya kita cek pakai UFO seperti biasa. Dan tentunya kita tes pakai data color, sekalian kita aduin sama Xiaomi 27 inch 165Hz. Xiaomi gue taruh di sebelah kiri dan Agon di sebelah kanan. Color gamutnya kita dapetin di monitor ini sih ternyata biasa aja ya, 95% sRGB, 78% Adobe RGB, 88% DCI-P3 dan 77% NTSC. Jauh sih sama Xiaomi 27 inch
kemampuannya monitor ini. Brightness-nya cukup tinggi di 414,1 nits dengan kontras 930/1 dan white point-nya cukup rapi di 6800 Kelvin. Kalau uniformity-nya agak parah di kanan dan kiri bawah monitor, max-nya bisa sampai 7,5 delta E dan banyak titik lewat dari 2 delta E. Nggak terlalu indah di sini. Luminance uniformity di brightness 100% lumayan, max-nya cuma 12%, paling gelap di titik kiri bawah. Di color akurasi nggak usah dipertanyain sih, asik sih gaming IPS zaman sekarang udah akurat banget. Max-nya rendah sekali di 2,8 delta E dan average-nya udah di bawah 1 di 0,88 delta E. Setelah dikalibrasi makin asik aja, max-nya turun ke 1,58 dan average-nya turun ke 0,57. Overall rating yang dikasih data color sebelum dikalibrasi ke monitor ini di 4,5 poin. Kualitas overall-nya sih nggak main-main. Masuk ke pengetesan bleeding, gue show video hitam, kalian bisa lihat mouse gua. Dan di sini sih langsung ya, nggak kelihatan tanda-tanda bleeding sama sekali. Gue swivel buat kalian. Ya, kalian perhatiin dari kanan, gue swivel ke kanan itu nggak ada tanda-tanda. Gue coba tilt kasih kalian dan gue turunin biar kalian lihat. Nggak ada tanda-tanda sama sekali. Satu kali lagi swivel ke satu arah lagi. Monitor ini ya kualitasnya clean dan IPS juga. Nice. Kita lihat OSD-nya di sini, pencet setengah langsung keluar ada game setting. Kita lihat di situ ada game mode. Game mode ini kalau di on, FPS atau RTS dan lain-lain. Ini anehnya ya guys ya, kalau lu mau oke atau balik itu nggak bisa. Jadi lu mesti confirm dulu. Confirm itu pencet tengah di sini. Tapi kalau lu mau masuk ke sini pencet tengah malah dia nggak mau gitu. Lu mesti pencet lagi. Geser analognya ke kanan. Aneh banget sih menurut gua. Shadow control seperti biasa. Kalau mau ditunjuk game color, AMD FreeSync on, overdrive. Di sini ada 3, weak, medium, strong. Off aja. Quick switch LED. Ya ada di sini nih. Kalian bisa lihat. Nah, di sininya. Frame counter. Ya, seperti biasa untuk nunjukin frame FPS. Nah, kalau mau back malah belok pencet, bukan pencet geser analog kiri. Luminance, kita masuk ke luminance. Contrast, brightness, echo mode, ini preset kayak gitu. Gamma, DCR matiin, jangan lupa guys, warna hancur. Image setup, HDR mode. Ini masih level gimmick ya, gue nggak terlalu percaya banget. Oke, berikutnya ada color setup. Di sini low blue light, color temperature. Gue biasa pakai user. DCB mode, DCB demo ini nggak usah ini. Kalau DCB mode itu fungsinya lebih ke arah ini ya. Warna kalian bisa lihat bibirnya jadi aneh banget tuh. Ada efek bibir tuh. Kalau off sama full enhance. Nggak normal ini kalau buat gaming nih. No. Next, audio seperti biasa dalamnya cuma ada, agak susah joysticknya. Ya kayak gitu. Ini lightingnya, light effects bisa strong. Di sini pilihannya banyak. Kalian bisa pilih sendiri. Tadi gue udah show juga yang gue suka. Patternnya warna merah atau rainbow. Di sini extra. Input select off, DCID reset di situ dan OSD seperti biasa, nggak ada yang terlalu penting. Dan kalau kalian mainin joystick ke bawah buat nyalain crosshair-nya di tengah-tengah muka ceweknya nih, gue pencet bawah. Nah, crosshair kayaknya cuma ada satu sih, dan gue rasa memang jarang dipakai juga sih. Ya. Kualitas panelnya mepet-mepetan sama Xiaomi, kalian bisa perhatiin yang tadi gue udah show. Dua monitor ini gue bisa bilang primadona di segmen harganya. Monitor ini akan resmi di Januari 2021. Sayangnya info yang kita dapat dari AOC, monitor ini mau dijual di 7,2 juta ya. Mahal banget ya. Tolonglah mepetin lah, kayak monitor Pink yang kemarin itu lebih bergairah gue liatnya. Pasti kita cek di China, tentunya di JD.com, monitor ini dijual di 3199 RMB dengan kurs 2000. Rupiahnya di 6,4 jutaan. Dan di JD.com baru kelihatan spek yang lebih lengkapnya. Ada HDR400 dan 1 millisecond GTG response time. Marketing sih. Dan ternyata ada satu varian lagi yang panelnya cuma IPS biasa aja di AG273QXS. Harganya di 2299 RMB, jadi rupiahnya di 4,6 juta.
Gua rasa ini jauh lebih worth it dan lebih comparable dengan Xiaomi 27 inch yang per hari video ini dibuat. Harganya udah di 1799 atau 3,6 jutaan. Xiaomi, oh my god, nggak masuk-masuk. Dari monitor-monitor yang kemarin gua review dan monitor-monitor ini baru ada di China ya. Gue bisa prediksi di tahun depan 2021 harga di Indonesia untuk 2K 27 inch IPS 144 Hz akan mepet ke arah 3 sampai 4 jutaan seperti di China sana. Itulah review kita untuk Agon AG273 QXP yang memang top of the line-nya Agon di tipe AG273 dengan panel nano IPS. Gue rasa sih AOC bagusnya masukin yang tipe QXS-nya yang tadi gue mention. Selain harganya lebih murah, kualitasnya pasti udah cukup buat kebanyakan orang yang memang membutuhkan panel IPS dan juga gaming 144 Hz. Itu 170 Hz kayaknya. Gue Eldwin dari GTID, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap